Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nazilatul Rahimah dan teman saya Anastasia Putri Rohmadani. Kami akan mempresentasikan materi filsafat yang berjudul Kebijakan Sokrates. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kaum sofis dan relativitas kebenaran. Dalam sejarah filsafat Yunani, terdapat satu kelompok filosof yang dikenal dengan kaum sofis yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang tidak sah. Bahkan, kaum sofis ini dituduh sebagai orang-orang yang minta uang bagi ajaran mereka. Sofis adalah sekelompok filsuf yang hidup dan berkarya pada zaman yang sama dengan Sokrates. Mereka muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun sezaman, kaum sofis dipandang sebagai penutup era filsafat pra-Sokratik, sebab Sokrates akan membawa perubahan besar di dalam filsafat Yunani. Yang selanjutnya adalah kaum liberal, kaum sofis modern. Sebagian kaum liberal memang ada yang mengatakan bahwa kebenaran mutlak tidak dapat dicapai oleh manusia, karena manusia itu nisbi atau relatif. Dan sesuatu yang nisbi tidak mungkin dapat menyentuh yang mutlak. Maka kebenaran mutlak hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Mutlak. Bagaimana riwayat hidup Sokrates? Sokrates termasuk salah satu dari beberapa filsuf kelahiran Yunani. Ia juga merupakan salah satu figur yang paling penting dalam tradisi filsafat Barat. Menurut beberapa sumber, Sokrates ini dilahirkan di kota Athena, Yunani pada tahun 470 sebelum Masehi. Tetapi sumber lain menyebutkan bahwa Sokrates lahir pada tahun 469 sebelum Masehi. Bahkan ada pula yang menyebutkan 471 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 399 sebelum Masehi. Tidak ada perbedaan mengenai tahun wafatnya Sokrates. Sokrates adalah anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu bernama Sophroniscus dan dari seorang ibu yang bernama Painare. Ibunda Sokrates adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai bidan. Sokrates selalu mengejar definisi absolut tentang suatu permasalahan kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut. Meskipun orang-orang yang diberikan pertanyaannya itu kerap kali gagal dalam melahirkan suatu definisi yang dimaksud. Hingga pada akhirnya, Sokrates sendiri membenarkan tentang suara gaib itu. Cara berfilsafat Sokrates ini menyebabkan timbulnya rasa sakit mereka terhadap Sokrates. Pada akhirnya, Sokrates pun wafat pada usia kira-kira 70 tahun pada tahun 399 sebelum Masehi. Dengan cara meminum racun, sebagaimana atas keputusan hakim yang diterimanya melalui pengadilan, dengan hasil voting bahwa 280 suara mendukung hukuman mati dan 220 suara menolaknya. Dengan bantuan dari para sahabat dekatnya, sebenarnya Sokrates masih dapat lari dari hukuman itu, sebagaimana termaktub dalam Krito. Namun, Sokrates tetap menolaknya atas dasar kepatuhannya pada suatu kontrak yang telah ia jalani dengan hukum yang berlaku di kota Athena, Yunani. Filosofi Sokrates. Salah satu warisan pemikiran Sokrates yang paling penting adalah ada pada cara ia berfilsafat dengan mengejar suatu definisi absolut atas suatu permasalahan melalui suatu dialektika. Yang selanjutnya adalah pengaruh Sokrates. Salah satu sumbangsih Sokrates yang paling dianggap penting bagi pemikiran filsafat Barat tidak lain adalah metode penyelidikannya yang juga dikenal sebagai metode Elenkos, yang memang telah banyak diterapkan untuk menguji suatu konsep moral yang bersifat pokok. Maka, oleh sebab itulah, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Perubahan fokus filsafat dari mulai memikirkan alam hingga manusia juga dikatakan sebagai salah satu jasa atas peninggalan Sokrates. Metode Sokrates disebut pula metode dialektika atau metode kebidanan. Adalah sebuah metode yang digunakan oleh Sokrates untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran universal pada individu melalui percakapan dan dialog. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui isi dari pikiran atau jiwa manusia.
Sokrates memberikan pemahaman filsafat dengan memberikan kesadaran kepada orang lain mengenai suatu yang telah dipahaminya. Metode Sokrates merupakan salah satu metode filsafat. Perumpamaan proses filsafat dalam metodenya ialah seperti bidan yang membantu persalinan. Pemberian perumpamaan ini dipengaruhi oleh pekerjaan ibunya yang sebagai bidan. Dialektika. Dialektika berasal dari kata Yunani, dialegestai, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode Sokrates dinamakan dialektika karena di dalamnya dialog atau percakapan mempunyai peranan yang hakiki. Dalam satu kutipan yang terkenal, Sokrates sendiri mengusulkan nama lain untuk menunjukkan metodenya, yakni seni kebidanan atau dalam bahasa Yunani dinamai meiotiketechne. Metode pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh Sokrates dikenal dengan dua nama, yaitu metode dialektika atau metode kebidanan. Penamaan metode dialektika digunakan karena dalam mencari kebenaran objektif, Sokrates memanfaatkan dialog untuk percakapan. Tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan diajukan untuk memperoleh pendapat-pendapat. Jawaban dari pertanyaan pertama dijadikan sebagai hipotesis, sementara jawaban-jawaban berikutnya dijadikan sebagai konsekuensi logis. Sementara penamaan sebagai metode kebidanan dikarenakan Sokrates menganggap dirinya sebagai bidan pengetahuan dan pemikiran. Penamaan ini berasal dari pekerjaan ibu Sokrates yang merupakan seorang bidan. Sokrates menyadari bahwa dirinya kurang mengetahui hal-hal mendasar dari pengetahuan. Dengan menjadi bidan, ia mampu mengetahui potensi pemahaman sejati terhadap jiwanya sebagai manusia. Ia meyakini bahwa intisari benda-benda dapat diketahui oleh jiwa manusia. Ketidaktahuan manusia atasnya disebabkan adanya pemahaman semu. Karenanya, manusia perlu membuka pengetahuan semu tersebut lalu membongkar, membersihkan, dan melahirkannya kembali. Kegiatan ini dianggap hanya dapat dilakukan oleh bidan. Yang kedua adalah kebenaran universal. Bagi Sokrates, jika manusia adalah intisari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itulah, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya. Lebih dari kebahagiaan lahiriah seperti kesehatan dan kekayaan. Jadi, hidup saja tidak cukup, tapi hidup yang baik adalah jika tujuan hidup baginya adalah bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan. Sokrates membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalani melalui percakapan-percakapan. Sehingga, metode yang digunakan biasanya disebut metode dialog karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Contohnya, ketika dia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Sokrates, bahwa kebenaran universal dapat ditemukan. Sokrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Sokrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Ketiga, suara ilahi. Sokrates selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sokrates banyak mengajukan protes misalnya terhadap tindakan menghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi pada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuat ia kehilangan nyawa. Sejatinya, di dalam hati manusia ada suara ilahi yang mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan itu, manusia dituntun untuk melakukan yang baik dan menghindari yang salah. Untuk itu, kita harus terus-menerus belajar mengenai kedua hal itu dengan mendengarkan suara ilahi. Dan wawasan pengetahuan hal-hal yang benar, inilah yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan akhirnya membuat kita menjadi bahagia. Tidak mungkin seorang bisa hidup bahagia bila dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan nuraninya. Seperti yang dikatakan Sokrates, barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar.